Konsep utama pemikiran ekonomi klasik. Mazhab klasik muncul pada tahun 1780 sampai 1850. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah atau yang biasa disebut freedom atau liberalisme, kepentingan diri sendiri atau self-interest, dan persaingan atau kompetisi. Ada beberapa tokoh yang mendukung aliran klasik antara lain Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Tokoh pemikir ekonomi zaman klasik yang pertama adalah Adam Smith. Beliau merupakan seorang pemikir besar dan seorang ilmuwan kelahiran Skotlandia pada tahun 1723. Salah satu buku beliau yang paling terkenal adalah The Wealth of Nations. Buku ini membahas mengenai perspektif ekonomi, terutama membahas mengenai cara pandang kaum klasik, mengenai pembagian kerja, kekayaan, mekanisme pasar, keserakahan manusia, dan paham liberalis. Fokus utama dari pemikiran Adam Smith adalah peningkatan individu melalui kesederhanaan dan perilaku baik, seperti menabung, berinvestasi, berdagang, divisi kerja, pendidikan, pembentukan kapital, dan pengembangan teknologi baru. Secara umum, Adam Smith lebih tertarik untuk peningkatan kemakmuran daripada pemerataan kemakmuran. Tokoh pemikiran ekonomi pada zaman klasik lainnya adalah Jean Baptiste Say. Say lahir di Lyons, Prancis pada tanggal 5 Januari tahun 1767. Beliau adalah seorang ekonom dan pembisnis pada zaman klasik. Kontribusi yang dilakukan oleh Say terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang menyatakan bahwa setiap penawaran itu menciptakan permintaannya sendiri, atau supply create its own demand, yang sering disebut hukum Say. Menurut Say, dalam perekonomian bebas atau liberal, tidak akan terjadi produksi yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga dengan pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas atau pengangguran friksi. Selain Adam Smith dan Jean Baptiste Say, ahli ekonomi zaman klasik yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus atau yang biasa dikenal sebagai Thomas Malthus lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1766 di Surrey, Inggris. Malthus merupakan orang pertama yang berhasil mengembangkan suatu teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian. Ide tentang kependudukannya dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul Essay on the Principle of Population yang terbit pertama kali pada tahun 1798, di mana ia juga mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur, sementara pertambahan bahan-bahan makanan akan mengikuti deret hitung, yang artinya pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan makanan. Tokoh ekonomi zaman klasik selanjutnya adalah David Ricardo. Beliau adalah seorang ekonomi politik yang lahir di London pada tahun 1772 dan meninggal pada tahun 1883. Beliau merupakan seorang ahli ekonomi politik yang menghasilkan banyak karya-karya dan juga pemikiran-pemikirannya. Salah satu teori yang paling terkenal dari beliau adalah tentang teori komparatif, di mana beliau menentang bahwa perdagangan hanya untuk menghasilkan emas dan perak, tapi menurut beliau adalah seharusnya perdagangan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan negara, di mana menurut beliau seharusnya negara lebih menekankan kepada industri-industri yang memiliki keunggulan. Tokoh ekonomi zaman klasik selanjutnya yaitu John Stuart Mill. Mill lahir di London pada tahun 1806. Mill sebagai seorang penulis yang aktif, karyanya adalah A System of Logic yang terbit pada tahun 1843. Kemudian On Liberty yang terbit pada tahun 1859, yang merupakan pembelaan kebebasan individu terhadap segala usaha penyamarataan masyarakat. Konsep Mill pada ilmu ekonomi yang terkenal adalah tentang return to scale, ide tentang elastisitas permintaan, adanya trade-off sehingga terjadi ketidaksesuaian pada suatu ekonomi, serta opportunity cost. Mill menjadi pendukung berat paham laissez-faire. Namun berbeda dengan Smith, laissez-faire dari Mill
adalah bahwa paham itu diperlukan karena akan menghasilkan perkembangan individu yang terbesar. Mill sedikit melonggarkan peran pemerintah dalam perekonomian. Mill membolehkan peran pemerintah dalam hal penerbitan peraturan dan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi usaha dan iklim berusaha ke arah yang lebih baik. Perbedaan pemikiran tokoh ekonomi klasik. Yang pertama dari Adam Smith dengan teori keunggulan absolutnya dan David Ricardo dengan teori keunggulan komparatifnya. Yang kedua, Adam Smith menganggap peran pemerintah tidak boleh berperan terlalu sering dalam perekonomian warga negaranya. Sementara bagi John Stuart Mill, peran pemerintah diperbolehkan agar pertumbuhan perekonomian lebih terarah. Yang ketiga, menurut Say, ukuran nilai yang tetap tidak masuk akal. Sebaliknya, Say mengambil pendekatan dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif.